Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Sekolah merupakan pusat transformasi perubahan siswa berkarakter. Kita sebagai guru berada di garda paling depan dalam menuntun mereka melakukan pembiasaan-pembiasaan yang bersifat positif. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, kita mempunyai 6 konsep inti yang akan membantu kita dalam menuntun siswa-siswa kita melakukan praktik baik. Pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian pada keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dilanjutkan pada yang kelima, yaitu posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Keenam konsep disiplin positif ini akan membantu kita dalam menuntun siswa melakukan budaya positif di kelas, sehingga sekolah-sekolah akan melahirkan siswa berkarakter. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan diseminasi yang saya lakukan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Ini kita ingin meminta pesan sebelum kita melaksanakan diseminasi. Alhamdulillah dari kemarin kita sudah melakukan persiapan. Mungkin ada pesan dari Ustazah. Sekolah mungkin apa yang harus kita lakukan ini? Ya. Alhamdulillah ya, dari persiapan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, sekarang tiba saatnya untuk melakukan diseminasi. Dan tujuan dari diseminasi ini, kita bukan hanya bisa menyebarkan atau mengimbaskan kepada teman-teman guru, tetapi juga bagaimana nanti hasil diseminasi ini bisa membawa dampak positif, sehingga budaya positif yang diharapkan ini bisa membudaya di SDI. Lanjutkan ke acara yang kedua adalah sambutan tunggal. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Gugus 3 Kecamatan Pamekasan kepada yang terhormat Ibu Retna Mandari SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Didik Siswanto SPD sebagai fasilitator kelas 284A. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDI Al-Munawarah. Yang saya hormati Ibu Mafruhah sebagai pengajar praktek, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDI Al-Munawarah. Selanjutnya adalah acara ketiga, penjelasan umum motivasi CGP dari fasilitator kelas 284 dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya pada saat ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka diseminasi. Yang terhormat Ustazah Dedek selaku Kepala Sekolah SDI Al-Munawarah, Ibu Mahfuka sebagai pengajar praktek, khususon Ibu Ratna selaku pengawas kualitas daerah Gugus 3 ini ya tergantung beliau, makanya sampai sakit tetap saja masuk. Ini namanya komitmen luar biasa. Dan Bapak Ibu guru SD, Ustazah SD Al-Munawarah yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Al-Munawarah Ibu Dedeh Rosidah SPD. Hadirin Bapak Ibu peserta yang mulia, Ibu Farida SPD SD. Mohon kasih aplaus yang mulia.
memberikan ilmu. Dua-duanya benar. Karena sebagaimana kita terima barusan dari Bapak Fasilitator bahwa guru itu adalah seseorang yang sangat mulia. Dan nanti pada akhirnya sebenarnya kita adalah pemegang pemeran utama dalam melakukan perubahan untuk negara kita. Negara kita ini akan menjadi baik atau tidak, sebenarnya kita itu memegang peranan yang sangat penting. Jadi guru itu merupakan sosok mulia yang memberikan peranan dalam peradaban. Peradaban itu apa? Peradaban itu pembentukan karakter. Jadi walaupun kita memang tidak memegang secara utuh, tetapi kita itu memegang mata rantai utamanya. Jadi yang menentukan anak itu berubah. Kemudian kalau saat ini kita sedang mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, ke depannya mereka akan menjadi pribadi yang baik, maka insya Allah negara kita pun akan menjadi lebih baik. Masya Allah, tugas kita memang luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru itu dianalogikan dengan seorang petani. Kalau petani menanam padi, dia hanya menanam padi, kemudian mencabuti rumputnya, membuang hama-hamanya, menyiram, memberi pupuk agar subur. Tetapi petani itu tidak punya kendali, dia menanam padi harus tumbuh jagung. Tidak. Sama dengan guru. Ketika kita akan mendidik anak-anak kita, kita tuh hanya menuntun, tidak bisa memaksa apa yang ada di pikiran kita lalu menjadi seperti yang kita inginkan. Itu bukan kita. Kalau guru tidak seperti itu, kita hanya menuntut universal. Kita semua ini sebenarnya punya keyakinan, tetapi belum paham betul yang dimaksud dengan keyakinan itu seperti apa. Jadi budaya positif yang akan kita pelajari kali ini, nanti setelah ini kita akan melakukan perubahan bersama-sama. Seperti apa budaya positif yang akan kita bumikan di sekolah kita Al-Munawwarah. Dan ini budaya positif yang kita pelajari ada 7. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini saya minta silakan dituliskan ya. Sesuatu yang berharga, ini semacam taruhan, ini menjadi harga diri, dan kita tidak bisa beli apa itu, silakan ditulis. Sesuatu yang sangat penting dan istimewa untuk kita, silakan ditulis. Untuk kita sendiri, yang paling penting, yang paling istimewa, satu saja. Ini sangat penting, istimewa, berharga tentang diri kita, menentukan. Sudah? Ustaz Humaydi ke depan, kemudian Ustaz Wahid ke depan. Ya, Ustaz Wahid sudah selesai. Ya, oke, silakan ke depan. Disimpan, silakan disimpan. Sekarang Ustaz Humaydi, silakan disimpan. Kemudian Ustadz Wahid mintalah apa yang ada di tangannya, dikasihkan atau tidak. Sesuatu yang ada istimewa itu ketika temannya meminta, dikasihkan atau tidak. Oke, dikasihkan. Oke, alasannya kenapa? Biar bisa menularkan hal yang baik. Oke, begitu ya. Tidak bisa hidup sendiri. Oke, kalau punya sampean, diminta oleh Ustaz Humaydi, dikasihkan apa tidak? Sama. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan. Iya. Adakah yang tidak akan memberikan? Tidak boleh dibuka. Oke, tidak bisa dibuka, Oke, kalau Ustazah Faridah tidak akan dikasihkan ke depan. Ustazah Faridah dan Ustazah Nurul. Oke, silakan
berbagi. Kemudian ada yang tetap menutup, karena ini suami saya nggak mungkin untuk berbagi. Pertanyaan berikutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol atas kejadian tutup tangan tadi itu? Siapa? Diri sendiri. Oke. Jadi kita akan melakukan perubahan paradigma pola pikir. Dalam teori kontrol, kita ada hal-hal yang sebenarnya tidak kita ketahui. Sementara ini, ilusi guru mengontrol murid itu adalah pemahaman kita. Jadi murid di bawah kontrol kita, under kontrol. Duduk, dengarkan, itu kontrol kita. Jadi guru yang mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Adakah yang sepakat dengan ini? Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sepakat. Oke, kita lanjutkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yakin itu sudah terjadi di kita? Ya. Oke. Nah, kita akan membandingkan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar murid ketika mendidik. Jadi mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenapa? Guru kuno. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekali nakal, cengil nakal. Cengil. Gitu. Tidak semua. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya. Terkadang karena kita apa yang mengontrol kita, seperti misalnya datang ke sekolah mengajar, cepetan, nanti absen merah atau rapat harus katakan cepetan dikasih, nanti dibaca oleh Ustaz Dede. Itu termasuk orang lain mengontrol kita. Iya ya. Oke, berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol murid, mengendalikan murid. Oke. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Nulis ya, anak-anak disiapkan, ayo nak, tulis, cepat gitu, itu termasuk ini stimulus respon. Lalu kita bandingkan dengan teori kontrol. Yang terakhir ya, model berpikirnya menang atau kalah. Berikutnya, ini teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berbeda sekali dengan stimulus respon. Stimulus respon ini dampaknya itu akan menjadi negatif. Dia akan mengarah anak ke arah pemikiran gagal. Sedangkan di teori kontrol, ketika melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung memaksa, kemudian menjudge. Kita memahami dulu cara pandangnya. Ketika anak melakukan kesalahan, dilihat dulu, dipikir kenapa seperti ini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anak salah tidak langsung, ketika murid kita sedang melakukan kesalahan, itu tidak langsung kamu lagi. Lakarnya cengil. Jadi akhirnya dia melabeli dirinya. Dia akan memasukkan pada dunia kualitasnya, saya menjadi anak yang cengil. Karena kebetulan berkali-kali diingatkan sudah. Jadi teori kontrol tidak seperti itu. Kita memahami, karena kita pun sebagai orang dewasa ketika melakukan kesalahan dipatahkan langsung memberontak. Tetapi kalau dipahami dulu, ditanya alasannya kenapa, dipanggil face to face, sakit hati, dendam itu lebih minimal daripada dipatahkan langsung, apalagi di depan teman-temannya. Yang ketiga, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Sebagaimana tadi kita main kepal, buka tangan tutup, ada yang memberikan,
Nah, itu memberikan atau menuntut itu hak, karena kita yang mengontrol diri kita, kita yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya menuntun. Mengontrol berarti arahnya ke memaksa. Dengan memaksa, maka hasilnya tidak akan menjadi maksimal. Kemudian dengan teori kontrol, maka akan menggunakan kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada masalah, maka kita berkolaborasi, tanya dengan anak, dengan orang tua, dengan guru yang lain, kenapa ya kok bisa kayak gini? Tidak langsung diputuskan dengan hanya pemikiran sendiri, apalagi dalam keadaan emosi. Dan pola pikirnya adalah menang dan menang, tidak ada yang tersakiti. Jadi dari kedua ini sebenarnya kita sudah tahu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Ya, diri sendiri. Apakah itu hanya berlaku untuk orang dewasa? Tidak. Berarti ke anak pun kita akan membudayakan, menumbuhkan bahwa yang mengontrol diri kamu itu kamu. Kamu butuh apa? Kamu butuh belajar. Jadi ditumbuhkan dari sini. Dengan ditumbuhkan dari sini, maka kita untuk berteriak-teriak, ayo kerjakan, itu tidak terlalu, tapi kita memang butuh waktu. Selanjutnya, kita akan memahami makna disiplin. Jadi disiplin itu menggali potensi menuju tujuan yang dia hargai. Nah, yang kita tahu, melakukan sesuatu pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Ini yang ada di kita. Disiplin itu tidak nyaman karena mematuhi aturan. Harus datang tepat waktu, harus mengumpulkan RPP. Kapan terakhir RPP dikumpulkan? Apakah kita sudah punya kontrol diri? Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri. Jadi kalau kita masih tidak mampu memerintah diri sendiri, kita belum merdeka. Kapan kita akan merdeka? Jadi apa-apa atas perintah belum timbul dari kesadaran diri. Oke. Dari budaya positif ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Oke, nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif yang mulia yang ingin dicapai. Kita harus memahami ini dulu, harus meyakini dan memiliki ini. Di kita ini belum ada, jadi tidak memahami. Bahkan saya seketika belajar ini, ya Allah, berarti sebenarnya yang dilakukan itu adalah nilai-nilai kebajikan, tetapi karena memang tidak terencana dengan baik, ini lewat. Jadi nilai kebajikan itu kalau untuk murid, kita mengambilnya dari profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya profil pelajar Pancasila? Coba, 1, 2, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada murid, kita mengambilnya dari profil pelajar Pancasila seperti yang tertera di sini. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ini sudah milik kita kan ya. Kemudian berkebinekaan global ini berarti dekat dengan toleransi. Kita memahaminya jangan terlalu jauh, karena kalau jauh akan terjadi perpecahan. Memahami misalnya toleransi itu sifat, bisa kita toleransi budaya, kebiasaan. Di antara kita ada budaya yang berbeda, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah. Jadi kita tidak bisa memaksakan, biarkan selama itu tidak saling merugikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada murid nanti adalah mengambil dari sini. Kita menggali ini karena kita kedepannya akan melahirkan pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, bentuk program
kita mendapatkan pengakuan atau diakui di depan umum, satu-satunya terpuji. Yang dipuji akan merasa nyaman, yang lain ada yang tidak nyaman. Jadi dalam memberikan pengakuan, berikan pengakuan secara khusus. Khusus itu dalam hal apa? Misalnya kita menentukan dulu, kita akan menentukan misalnya akhlak. Jadi yang mau dinilai hari ini, yang Ustazah nilai bulan depan, nanti dilihat siapa yang paling sopan, siapa yang paling sabar, siapa yang suka menolong. Jadi yang dinilai itu tidak ke akademik. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi, kalau pribadi ini face to face. Kemudian kepada semua murid secara bergantian, dan yang paling penting konsisten. Tetapi program kebajikan ini fokusnya pada proses. Ketika mereka melakukan kebaikan, Masya Allah luar biasa. Terima kasih ya, kamu bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi pengakuan-pengakuan itu akan menaikkan motivasi anak untuk menjadi lebih baik. Ini pertanyaan pemantik, silakan ucapkan setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yakin? Setuju. Ada yang tidak setuju. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Baik, kita lanjutkan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali. Oke. Nah, dari teori motivasi ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kadang kita orang dewasa pun ini, ya ada rumah cara tak nyaman, ya ada kemarin tak apa. Jadi melakukan itu motivasinya karena merasa tidak nyaman atau menghindari hukuman. Cepat, ya enak nanti kelihatan berdede. Kan itu sebenarnya kita takut dihukum sebenarnya ya. Berarti motivasi itu yang kita dapatkan adalah motivasi eksternal, masih dari luar. Bagaimana jika tidak ada motivasi itu? Tidak ada aturan, tidak ada hukuman, tidak ada ketidaknyamanan, mungkin kita akan loss. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Kita pun sebenarnya begitu. Ketika pengen menjadi baik, itu sebenarnya termasuk ini. Dan ini termasuk menurut jenengan semua termasuk eksternal atau internal? Eksternal. Apakah ini tidak baik? Sebaiknya memang sebisa mungkin kita menghindari, karena berarti kita belum menumbuhkan itu dari dalam diri. Yang terbaik, yang paling ideal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah ini termasuk motivasi internal. Apapun itu, terserah orang mau apa aja, Ustazah Dede mau apa, atau murid Ustazah Dede mau datang kayak mau enggak, pokoknya saya datang tepat waktu. Itu karena memang dari dalam. Nah, motivasi internal ini nanti dia akan lebih awet. Dan kalau dalam agama kita menyebutnya itu lillahi ta'ala. Dan lillahi ta'ala sementara itu kadang hanya ada di mulut, karena memang pada pelaksanaannya ini tidak mudah. Tetapi bukan tidak mungkin kita untuk melakukan perubahan, karena kita mengingat umur kita itu tidak sebentar. Usia kita itu banyak sekali orang yang meninggal, nggak tahu nggak kenapa tiba-tiba meninggal. Nah, maka kita akan menjadi kebaikan dan meninggalkan kebaikan. Dari disiplin positif ini kita akan mengetahui perbandingannya dengan teori motivasi yang 3 tadi, kemudian dengan posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol yang ada di kita. Nanti saya pengen tahu Bapak Ustadzah ini termasuk posisi kontrol yang mana? Ini adalah disiplin positif. Kita harus memahaminya dulu. Jadi disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Coba kita gali sendiri, pikirkan dulu. Menurut jenengan semua,
menjadi seperti apa? Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi bukan dari sini. Tetapi kalau untuk menghargai diri sendiri, ini yang paling ideal. Ini namanya motivasi intrinsik. Jadi apapun, ada ombak, ada angin, tetap aja dia punya tujuan. Dan posisi kontrol berikut kita punya 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Ini tipe-tipe guru. Posisi kontrol kita adalah tukang kontrol. Tapi kita kontrol yang mana? Apakah kita termasuk yang penghukum atau pembuat rasa bersalah? Atau teman atau pemantau? Keempat ini termasuk motivasi ekstrinsik, akan memberikan dampak pada anak. Dia mempunyai motivasi ekstrinsik, jadi tidak menimbulkan kesadaran. Sedangkan yang kelima adalah posisi manajer. Manajer ini yang paling ideal. Nah, tadi kita sudah setuju atau tidak setuju tentang hukuman dan penghargaan. Sebenarnya ketika kita memberikan penghargaan pada murid atau orang lain, sebenarnya kita itu dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain. Jika penghargaannya itu tidak ada, maka dia tidak melakukan. Sebenarnya kita sedang menghukum, dan saya termasuk sebelum ikut CDP termasuk yang sering memberi penghargaan, membeli coklat, membeli permen, menyediakan pensil. Oke, yang terbaik. Jadi anak melakukan gerakan yang terbaik hanya karena hadiah itu. Dan ketika hadiah itu sudah hilang, ya sudah lanjut lagi. Saya menyadarinya sekarang ini, iya, dari sekian lama saya sering ngasih hadiah. Iya, memang tidak ada perubahan yang signifikan terus stabil, karena memang dari luar aja, dari dalam tidak tumbuh. Nah, menurut Al-Fiqh ini penting ya, karena mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman. Jadi penghargaan atau hukuman menurut beliau adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan sebenarnya menghancur, menghukum juga menghancurkan si anak itu karena tidak menimbulkan, tidak memotivasi. Sebenarnya secara ideal ketika anak itu melakukan tindakan, melakukan prestasi, lalu kita memberi penghargaan, kita menghancurkan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Penghargaan dan penghukuman itu mematikan potensi. Dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Terus saja, dia tidak timbul dari dalam diri. Penghargaan iya, kesadarannya tidak tumbuh. Penghargaan itu sebenarnya menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, merusak hubungan. Ketika satu orang dikasih hadiah, yang lain akan menyimpan dalam pikirannya, kalau aku pasti nggak pernah dapat, orang aku nggak pintar. Ya Allah, berapa lama saya seperti ini. Jadi memberikan hadiah, memberikan penghargaan. Coba, karena memang otomatis ketika ada anak yang istimewa, otomatis manusiawi mungkin ya, otomatis coba kayak kamu, coba kayak ini, otomatis selalu menyebut dia, coba kamu, karena yang lain sudah tidak menunjukkan reaksinya, ya sudah kamu saja. Masalah dari sekian ini cuma satu. Jadi yang lain itu sebenarnya kita sedang mematahkan yang lain. Dan yang ini, apakah dia baik? Sebenarnya tidak. Logikanya kalau dalam agama melatih dia, yang saya memaknainya penghargaan ini termasuk ilmu. Sebenarnya ketika terlalu memuji itu, melatih dia bukan tidak mungkin untuk menimbulkan sikap ujub dan rasa meremehkan orang lain. Dan penghargaan itu menurunkan kualitas. Ketika dia sudah gagal, ya sudah, aku ternyata nggak bisa. Penghargaan mematikan kreativitas juga, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini sudah pasti.
kesenggol, tumpah, dipel. Itu berarti konsekuensi. Kalau hukuman, kamu ini terlambat lari, muter lapangan 5 kali, itu dihukum. Kita lihat, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, karena itu tidak sengaja ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatu warnanya hitam. Dia nggak pakai hitam, dia sepatu melepas. Hukuman ya. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Lalu kita akan untuk mematahkan ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas di sini. Cuma mohon maaf ini berbahasa Inggris ya. Jadi keyakinan kelas tadinya ini adalah tempatnya peraturan. Berbeda sekali peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi yang dibaca ini. Apa itu? Mengapa kita memiliki peraturan? Jadi kenapa kita keyakinan kelas bukan peraturan? Tanyanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Value-nya apa? Nilai yang akan diambil dari ini apa? Keselamatan. Oke, kalau yang ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Itu berarti arahnya kemana? Kesehatan. Nah, ini semua kita menggunakan kata-kata yang positif. Jadi, nilai keselamatan dan kesehatan, keselamatan dari memakai helm, kemudian kesehatan memakai masker itu disebut dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti kita bersama-sama Ustaz Dede juga sudah menyampaikan mulai tahun depan peraturan kelas itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Sebentar lagi kita akan mempraktikkannya. Kenapa keyakinan kelasnya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, memotivasi dari dalam. Maka kita akan kembalikan ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan, loh, kan terlambat lagi itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kata-katanya itu tidak ke situ. Akan dikembalikan. Terlambat keyakinan kelas apa yang kita miliki? Kita akan buat kesepakatan ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat ini aturannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, jagalah kebersihan kelas. Biasanya kalau pakai jangan, semakin jadi. Seperti anak kecil, jangan lari, sudah berkata. Jadi kita menggunakan kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita harus memahami dulu, harus ada kelas kita ini karakter murid kita. Saya muridnya laki-laki semua. Karakter yang dibutuhkan itu tanggung jawab, disiplin, apalagi yang enggak tengkaran, tanggung jawab, disiplin, sopan ya. Kadang-kadang harus bisa sopannya. Itu berarti nanti kita didik anak-anak menuju sana. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sekali lagi kita akan mempraktekannya dengan curah pendapat. Kemudian kita itu sebagai wali kelas harus meninjau kembali. Nah, ini contoh keyakinan kelas untuk anak kelas 1. Karena kita
disesuaikan dengan kultur kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau peraturan, harus belajar dengan tertib. Tapi kalau keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kadang-kadang kalau anak kelas 1 emang cemberut, tulis, berarti kan tidak happy. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Agar apa? Mengurangi pertengkaran. Atau kalau di kalangan kita tuh yang sering dilakukan anak-anak itu gini loh, nyinyi, ada pada ya, ini untuk kelas 5. Beda lagi levelnya. Selalu bersikap positif. Memang cocok banget tuh. Kita jeda dulu ya, dan sebentar. Kondisi siswanya, psikologis siswanya itu berbeda. Kalau kelas 5 ini sudah masuk ke puber awal. Puber awal itu mentalnya, psikologisnya sudah berbeda. Maka nilai keyakinan kelas kita sepakati diarahkannya itu misalnya seperti ini. Selalu bersikap positif. Nanti digiring. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Sikap positif seperti apa? Menurut kamu, jadi ketika kita menerangkan anak, nak kita akan sekarang akan membuat keyakinan kelas. Menurut kamu kemarin itu teman-teman ada yang bertengkar, apa yang diucapkan? Itu ngejek, Ustazah? Oke, kalau mengejek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Enak atau tidak? Kalau kamu yang diejek enak atau tidak? Tidak. Oke, berarti kita butuh keyakinan apa nih agar tidak terjadi seperti ini? Sikap apa yang harus kita pikirkan? Nanti akan nyaut satu-satu. Saya di kelas 2 aja yang levelnya rendah itu bisa, itu murni dari anak-anak. Kemudian setelah itu baru keyakinan kelas yang disampaikan oleh anak-anak kita tulis. Jadi peraturan di kelas itu bahasanya bukan peraturan. Yang ketiga, percaya dan saling menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemungkinan kalau kita analisa ini ada yang saling bertengkar karena saling tidak menghormati ya, bertengkar atau barangnya naruh berantakan, iya, barangnya tercecer di mana-mana. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Artinya telah menunjukkan tugasnya, nggak ngerjakan, memang butuh waktu yang sangat lama. Kemudian senantiasa membantu, karena kalau anak kelas 5 itu sudah cenderung ke arah ini aku pengen, kan sudah tahu kalau nilai itu penting buat dia. Nah sekarang kita akan mencoba simulasi membuat keyakinan kelas, tetapi posisi kita bukan sebagai murid, keyakinan kelas kita sebagai guru.
senantiasa menjadi baik, menghormati orang lain dan saling membantu. Apa ini termasuk keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan ini. Ini keyakinan. Kalau peraturan bahasanya kan tidak seperti itu. Karena ini mengambil value of life, jadi nilai-nilai kebaikan yang dimunculkan. Yang berikutnya, kedisiplinan perlu ditingkatkan. Kedisiplinan perlu ditingkatkan. Peraturan. Ini peraturan. Kalau diganti menjadi keyakinan kelas apa? Yang lain, kedisiplinan perlu ditingkatkan. Ini peraturan. Kalau diganti menjadi keyakinan, kedisiplinan dijadikan sebuah motivasi. boleh keyakinan menjadi motivasi. Kedisiplinan dapat dijadikan Kalau bahasa yang lebih luas, lebih ringan, jadi mudah dipahami. Intinya mau membuka motivasi dari dalam dengan disiplin itu. Berkomitmen pada diri sendiri. Ya, berkomitmen itu berarti kan disiplin. Oke, berikutnya bekerja menjadi guru yang amanah. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Kemudian disiplin and upgrade. Karena memang harus menggunakan kata-kata yang bersifat universal. Karena kalau ini potongan kata. Kalau yang ini, maaf ya saya tunjuk pakai ini. Ini be honest, bersikap jujur. Kalau cuma jujur, berarti itu semacam moto. Berikutnya, paling atas, berakhlak mulia. Keyakinan terhadap keyakinan. Oke. Ingin mendapatkan surganya Allah. Keyakinan. Oke. Harusnya lebih lengkap lagi. Mendapatkan surga Allah dengan menjadi guru yang taat. Berikutnya, menjadi bertanggung jawab. Keyakinan. Tapi kalau bahasa yang lebih enak lagi selain menjadi bertanggung jawab, iya. Coba diganti dengan dari menjadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam semua tugas sekolah. Ya. Berikutnya, disiplin. Apa itu, Ustaz? Datang tepat waktu dan mengumpulkan peraturan ya. Ini merasa diatur. Oke, disiplin waktu ya. Oke, yang berikutnya, setiap guru harus senang dan bahagia. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan itu. Kemudian UMK. Terus apa? Salah sekali bukan keyakinan, bukan peraturan. Emosi yang ada. Yang bikin malas. Jadi, insya Allah tahun ajaran baru kita mengganti karena memang ustaz-ustaznya sekolah kita itu kan sudah sekolah beneran ya. Terus di dalamnya kebetulan ada yang sudah mengikuti pendidikan walaupun belum dinyatakan lulus. Jadi tahun depan peraturan kelas kita ganti dengan keyakinan kelas. Caranya seperti tadi, melibatkan anak-anak. Kalau kayak tadi nak, waktu kamu bertengkar itu berarti apa? Nilai apa yang hilang dari kita? Gak menghormati. Butuh gak kita nilai menghormati? Butuh. Oke, kalau begitu apa yang kita butuhkan? Saling menghormati. Sepakat gak semuanya? Jadi ditanya ulang, sepakat gak semuanya dengan menghormati satu sama lain? Sepakat. Nanti biasanya anak-anak kan begini. Ya Ustazah, kemarin tuh ngejar aku, itu kemarin nyebut nama ayahku. Sekarang apa yang kamu rasakan ketika disebut nama ayahmu? Berarti apa kamu pernah melakukan kayak gitu? Dibalik lagi, iya Ustazah. Oke, ini nilai yang tidak baik. Sekarang kita akan mengubah semuanya. Kita punya keyakinan
kelas. Setelah keyakinan kelas itu dibuat, kita meletakkannya di tempat yang mudah dilihat, tidak usah banyak-banyak. Jadi yang kita munculkan, kalau dalam bahasa agama, kita akan memunculkan nilai-nilai akhlak sebenarnya ya. Kan nilai akhlak, nilai kesopanan, menghormati guru, punya kita. Masya Allah. Itu artinya anak-anak kita belum mempunyai keyakinan akan nilai kebajikan. Kenapa melakukan seperti itu? Kenapa anak-anak melakukan penyimpangan dari nilai-nilai kebajikan? Karena yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apakah ini hanya untuk anak? Untuk kita juga. Mari kita belajar bersama. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kenapa? Karena ada kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Bukan cuma anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu melakukan penyimpangan, jangan dulu buru-buru mengucapkan pernyataan yang negatif. Amati dulu, apa ya yang melanggar kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasarnya sebentar lagi ya. Jadi seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah, penguasaan terhadap mata pelajaran. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Ini benar ada di kita ya. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi, kebutuhan dasar ini seharusnya terpenuhi. Saya pun sampai dewasa ini, setelah belajar ini ya, berarti ini kebutuhan ini aku belum terpenuhi secara maksimal. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak. Di mana itu bisa saja di rumahnya. Selalu disalahkan berarti dia tidak diterima, maka dia kurang kasih sayang. Lalu biasanya caper. Anak yang tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya, dia cari perhatian. Cari perhatian itu caranya banyak. Ada yang dengan tenang, tapi ada yang dengan cara menyakiti. Jadi pengen diperhatikan aja, itu ada satu kebutuhan yang hilang dari kebutuhan hidupnya. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak itu. Jadi ketika ada anak yang seperti ini, bukan kita melabeli dengan kata yang negatif bukan karena ada yang nakal, tetapi karena ketidakmampuan kita memahami kebutuhan dasarnya. Dan Masya Allah, seperti yang tadi disampaikan, tugas kita ini luar biasa. Mari kita setelah belajar ini saling mengingatkan satu sama lain untuk lebih memahami. Ini bukan berlaku untuk anak di sekolah, untuk anak-anak di rumah. Jadi ketika anaknya mulai aktif atau bagaimana, kita apa ya yang kurang dari kebutuhan dasarnya. Jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan penyimpangan dari nilai-nilai kebajikan yang membuat orang lain yang tidak memahami itu merespon negatif. Jika sudah merespon negatif, maka yang tertanam di anak adalah aku orang yang gagal, aku orang yang tidak baik. Lalu dia memasukkan pada dunia berkualitasnya sebagai dirinya yang gagal. Apa itu dunia berkualitas? Dan kita punya dunia berkualitas, yaitu tempat khusus dalam pikiran kita untuk menyimpan semua hal-hal baik. Idealnya menyimpan hal-hal baik. Kalau saya punya kenangan dengan ayah, dengan ibu, itu ibaratnya album. Namanya album, penyimpanannya terbatas. Kalau kita melakukan tindakan yang tidak baik pada anak yang melakukan penyimpangan, maka anak tersebut menyimpan memori yang tidak baik pada dunia berkualitasnya. Sekarang kita bayangkan ke kita, ketika kita
punya memori yang tidak baik, lalu kita menunjukkan. Yang ada di sini kan nggak enak ya. Jadi kita berusaha untuk menyimpan, membantu, menuntun murid-murid kita menyimpan hal-hal positif pada dunia berkualitasnya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar pada setiap manusia bertahan hidup. Namanya bertahan hidup itu berkaitan dengan sayang, aman, paham. Mungkin ini terkesan untuk orang tua, untuk anak-anak apakah ada? Mungkin di rumahnya terpenuhi makanannya, tetapi dilarang. Belum aturan. Yang terjadi di sekolah mengambil makanan rumah. Jadi itu apa yang hilang dari kebutuhan ini? Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan yang bersifat psikologis. Biasanya koneksi sosial. Memberikan dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian atau gabungan dari sebuah kelompok. Orang atau anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi, berarti dia hilang. Kalau memiliki kebutuhan kasih sayang yang tinggi, berarti kasih sayangnya dia minim, nggak dapat berarti ya. Apa biasanya ini diterima di lingkungan sekitarnya, baik oleh orang tua, teman, atau lingkungan secara umum. Jadi saya belajar dari murid-murid tentang nilai cinta dan kasih sayang. Pada umumnya ketika saya memberikan penjelasan nilai-nilai kehidupan, yang lain itu membawa apa yang kita omongkan ke rumah. Nggak boleh, katanya Ustaz itu begini-begini, padahal begitu ya. Tapi tidak dengan mudah. Artinya karakter ayah dan ibu itu sudah muncul di hatinya. Ketika saya menjelaskan waktu itu tentang jilbab, gini loh nak, jilbab itu untuk menutup aurat. Jadi ditunjukkan karena ada apa yang kita boleh lihat. Laki-laki ngomong begitu, ada pakai jilbab, cukup jilbab begini. Memang itu sudah tersedia, tapi belum sempurna. Belum sempurna menutupi aurat. Oke, kalau yang maksudnya ketemu, kalau yang bentuknya ini, auratnya jadi sama-sama, bergali-gali, biar dari langsung sama. Kayak pikiran Bunda. Bunda selalu begitu. Bunda tahu saya Bunda yang buat saya. Iya, artinya dia semua pernah. Kita lanjutkan. Kebutuhan akan kebebasan. Ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru dan tidak ingin berpengaruh orang lain. Yang aktif, yang loncat sana sini, berarti dia kehilangan kebebasan. Tapi tidak semuanya memang. Anak yang di rumah nampak tenang, nampak patuh, belum tentu bisa sekolah. Kalau selama yang dia jalani di rumah itu hanya karena aturan. Karena saya juga pernah mendengar langsung, gak enak jadi aku saudara. Aku gak mau bunda, aku bisa menjaga rumah, aku bisa sholat, aku bisa ini. Tapi kalau jalan begitu iya, kenapa? Mama bukan daripada aku ini. Iya, berarti dia itu yang memotivasi dirinya melakukan seperti itu tuh dari luar. Begitu temannya datang, teman si Mama datang, sopan ya, baik, saling. Jadi yang dilihat oleh orang tua di rumah, yang tertanam seperti itu. Tetapi orang tua belum menyadari bahwa aturan yang ditanamkan itu bukan memotivasi dari dalam. Akibatnya apa? Ketika dia mau sekolah di luar rumah, tindakannya tidak sesuai dengan aturan yang ditanamkan. Itu sering saya lihat, dan biasanya tidak usah ada. Anak saya di rumah ini begini, anak saya itu di rumah nurut, tenang. Coba tanya sama tante. Jadi apa ya? Perilaku motivasi yang membuat dia berlaku positif tapi sementara, tidak permanen. Karena motivasinya dari mana? Dari luar.
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Sampai ke nanti malah. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Dan kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Penghukum memberikan hukuman. lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Apa, Bu? Yang posisi penghukum. Jadi, ketika kita meninggikan suara, berkaca pinggang, emosi yang dikemukakan, maka yang terpikir kesalahan anak itu fatal. Apalagi melihat anak itu kesalahannya berkali-kali, seperti tidak ada ampun di sini. Lagi nambah lagi loh, dan auto biasanya begini. Lucu ya? Oke, selanjutnya. Sampai di sini dulu. Posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Nampaknya baik loh, ternyata ini nggak baik. Oh, dibuat rasa bersalah, anak dibuat rasa bersalah. Emosi berdak-dak. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah? Nah, merasa bersalah ini. Dibuat rasa bersalah tapi ini ada. Yang ditegur bapak kepala sekolah. Ibunya yang bersalah bukan ibu. Tidak Bu bisa. anaknya dibuat merasa bersalah. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Ya Bu. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Wah, Baik ibunya nih. sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Setempel pertama Maaf sekali. Berarti level guru penghukum sebaiknya memang tidak Posisi dipakai ya. pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nih posisi teman. Ajar boleh. Naren, Iya Bu. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini Naren? Mau masak lagi ya sayang. Iya Bu. Iya, Ustazah. Habis ibu saya lupa bangetkan saya Bu. Berusaha menjadi teman, tetapi tetap ini tidak baik juga. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Akhirnya bicara. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindai gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Tapi hanya dengan Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Memantau di rumah. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, eksternal. maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Guru Banjar. Ya memantau ya dan memantau. Ya dari guru apa Bu? Ya Ical ya. Ini pemantau. Naren, Woi, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. sama nggak dengan penghukum? Posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Dia punya data. menunjukkan bahasa tubuh Jadi dan malaikat ekspresi apa wajah yang yang dapat datar. itu? Katakan dulu malaikat apa? Nah, jadi malaikat rokib atid. Semua data dicatat. Nah, ini posisi manajer, posisi yang paling ideal. Pemimpin. Tapi nadanya masih ada ininya dipakainya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Jadi, apakah Naren Di mana terlambat dia nggak masuk? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren Bersedia Bu. Bagaimana Jadi kalau manajer itu Saya anak coba untuk diajak tidak lupa diskusi. menyetel alarm saya Bu. Terus ketika dia tahu kesalahannya, kamu apa solusinya? Solusi itu dilimpahkan ke anak itu sendiri. Kebaikan kedulanya sudah baca Ada sendiri. Bu. Jadi Mana dia saya? tahu. Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas kamu. Baik Bu, terima kasih. Jadi dia kan tidak dicela, tapi dia tahu salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Nah ini coba lihat. Nih, jadi dia menumbuhkan sikap tanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan kepemimpinan. Oke, jadi dari kelima posisi kontrol yang paling ideal buat kita ini harusnya adalah posisi sebagai manajer. Karena pada posisi manajer kita membantu murid, menuntun mereka untuk mengetahui apa yang tidak dilakukan dari keyakinan yang sudah disepakati, terus bagaimana solusinya. Kayak tadi Nana itu, yang bisa bantu kamu siapa aja Kak Emma? Selain Kak Emma tidak ada lagi nggak? Ada. Cukup nggak kalau 2 orang? Apa butuh lagi? Jadi dia, oh iya ya, apa itu berhasil? Bisa, karena saya sudah melakukan. Ini saja ya. Coba kalau menurutku selain kata-kata ini kira-kira kata apa lagi? Kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh hukum. Jangan terlambat lagi. Kamu selalu saja salah. Lagi, bukan ada salah. Selalu kamu manusia. Oke, yang kedua, sisi pembuat rasa bersalah dalam belajar dulu teman. Kalau menjadi teman, seakan-akan kita menjadi yang paling asik buat dia. Tetapi anak menjadi tergantung hanya pada teman. Pada guru yang lain tidak ada kebaikan, tidak menunjukkan kesopanan. Karena guru yang diletakkan di posisi duduk
Membuat bersama. Selalu. Ada kata selalu. Kan lagi. Oke. Nah, kesalahan ketika anak melakukan penyimpangan kita melakukan restitusi. Oke. Bisa dilanjutkan Ustaz, mohon maaf. Jadi restitusi itu bisa seharusnya tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap murid. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka karena melakukan penyimpangan kebaikan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dengan kolaborasi. Jadi tidak langsung dijudge, tidak langsung dipanggil. Jadi runtuhnya kita buat keyakinan kelas dulu, yakini kebajikan ini versinya seperti apa. Ketika melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Nah, ini bedanya. Kita lihat ini ya. Ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Menghukum itu menebus kesalahan apa tidak? Iya. Namun belajar dari kesalahan. Kalau restitusi, memperbaiki hubungan. Yang tadinya guru murid kesal sama guru yang berdiri di depan pagar dengan gini, itu jadi aman. Oh, aku nggak bakalan begini, tapi aku akan begini. Yang muncul itu dari dalam itu kebaikan-kebaikan dari dalam dirinya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Bisa? Jadi gimana? Kalau aku cuma satu orang bisa nggak? Kira-kira kalau begini ditawari terus, bicarakan solusi. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat dalam dirinya. Aku kalau kayak gitu melanggar apa enggak? Iya. Kalau kayak gitu berarti kebajikan apa yang nggak dikerjakan? Iya, saya berarti tidak mengorbankan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya, kamu bisa menjadi mengorbankan dirinya sendiri. Berarti saya harus begini terus dituntut. Begini, memang prosesnya lama, tetapi hasilnya insya Allah lebih permanen. Berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar yang tindakannya. Kenapa ini kok terlambat? Makanannya orang. Mungkin dia kebutuhan dasar makanannya yang kurang. Atau kenapa ini kok terus? Oh, mungkin ini perhatian dari rumah. Bisa dari orang tua. Mungkin di rumah punya banyak masalah keluarga. Jadi itu kita akan secara otomatis akan menahan diri untuk tidak membuat pernyataan keluar kata-kata ejek. Andaikan kita yang diungkapkan seperti itu, kalau berbicara kata-kata ejek atau tidak ejek, pernyataan itu tidak. Karena orang lain tidak tahu kebutuhan dasar apa yang tidak ada di sana. Gitu ya. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi mau membangun karakter, mau membangun mentalnya, dan fokus pada solusi. Dicatat kesalahannya, oke, nih kegiatan yang begitu. Kita mau mencari solusi agar anak itu kembali pada ke arah kebaikan. Restitusi yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kok bisa pada kelompoknya? Jadi kan anak itu dihukum terus kira aku di mata teman-temanku adalah orang yang tetapi dengan restitusi dia akan kembali dengan percaya diri pada temannya bahwa aku akan memperbaiki dirinya. Itu bedanya restitusi dengan hukuman. Nah, tindakannya gimana? Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Gimana caranya menstabilkan identitas? Dipanggil anaknya dengan cara kayak tadi yang manajer. Kamu kenapa? Sepertinya bapak lihat, sepertinya tadi kamu terlambat. Iya. Kenapa kok terlambat? Pak, saya tuh ban sepedanya mau bocor. Tadi bersama siapa? Bersama ayah. Ayah kerja di mana? Terus kan ditanya, diajak diskusi. Setelah itu, setelah menemukan identitas, kenapa dia terlambat, lalu kita memvalidasi tindakannya yang salah. Terlambat itu kan tindakan yang salah. Berarti kita validasi caranya gimana? Biar kamu tidak salah lagi. Maksudnya gitu, ke validasi tindakannya. Adakah cara? Oh, kalau ayah berarti selalu terlambat, naik beca bisa nggak? Kan kita sambil meninjau dulu. Kalau jalan kaki atau misalnya rumahnya dekat, jalan kaki saja. Kita cari validasinya. Setelah itu
tidak dilakukan dan keyakinan apa yang harusnya dimunculkan. Jadi dari sini karakter baik akan muncul, budaya positif yang muncul dari kelas akan muncul menjadi budaya positif di sekolah dan akan menjadi ke masyarakat. Semua dari tangan guru, insya Allah. Nah ini saya lanjutkan aja ya. Kalau menstabilkan identitas itu biasanya kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi nggak apa-apa, nah Ustazah dulu juga pernah terlambat. Coba gimana caranya biar nggak terlambat lagi. Kita juga ngomongnya enak, nggak motor, nggak apa ya, emosional itu tidak menguasai kita. Atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, nggak penting itu. Mari kita menyelesaikan masalah ini. Ini kalau menstabilkan identitas. Kemudian kita harus tahu bahwa rasa sedih dan emosional akan sulit mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional kalau kita melakukan pembunuhan. Tapi dengan tindakan restitusi, menstabilkan identitas, berpikir rasionalnya itu jadi lebih teratur, jadi tidak emosional, kita dikendalikan. Ini tiga alasan melakukan tindakan menstabilkan identitas. Pertama, rasa bersalah mengurangi energi, jelas, karena kita marah. Kemudian, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Dalam hal ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri. Ketika disalahkan, kalau murid saya, Mas tadi kenapa? Ini juga buang sampah. Jadi padahal dirinya yang salah, dia mencari orang lain. Iya, mencari teman. Maksudnya bukan cuma aku. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang validasi tindakan. Validasi tindakan itu kita akan memahami kebutuhan dasar yang memahami sebuah tindakan yang hilang. Contohnya, kata-kata yang diucapkan ketika validasi tindakan. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya anak berantem, disebut nama ayahnya. Dia cuma menahan aja. Kamu harusnya tadi bisa mukul ya nak ya. Iya bisa aku marah. Terus tadi mukul enggak? Masya Allah kamu hebat bisa menahan diri. Jadi divalidasi bahwa tindakan kamu itu sebenarnya baik sudah. Mampu menahan walaupun nangis. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini adalah kata-kata yang diucapkan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan ini diambil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan ideal itu yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini adalah contoh validasi tindakan restitusi yang saya lakukan. Di lapangan, saya melihatnya sedang menangis semarak dan ingin mendorong temannya dengan kata-kata buruk besar. Saya membantunya untuk membantu agar tenang dan mencari solusi. Jadi teman-teman, peraturan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas, lalu akan membuat lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Jadi dari sini kita mengambil dari sebuah potongan ayat Al-Baqarah, walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan setiap hamba itu punya kiblat untuk kita menghadap padanya. Jadi kita punya tujuan, wastabiqul khairat. Pasti akan Allah menyempurnakan kita semua. Inna Allah
Sebelumnya saya juga belum tahu bahwa tipe guru itu ada 5. Yang saya tahu hanya 2, ya tipe guru hukum dan tipe guru manajer. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Maka saya akan memberikan kesempatan kepada satu penanya untuk bertanya tentang materi yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi. Waktu kami persilakan. Untuk memperoleh sebuah keberhasilan tersebut, otomatis perlu adanya sebuah pembiasaan. Yang saya tanyakan, langkah-langkah ideal dalam melakukan pembiasaan tersebut. Budaya positif ya. Iya, budaya positif. Langkah-langkahnya itu gimana agar kita bisa meraih sebuah keberhasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Bapak Khairul Saleh, beliau menanyakan tentang, saya ambil yang ini kayaknya butuh jawaban yang banyak nih, Ibu pemateri. Langkah-langkah ideal dalam pembudayaan positif itu sendiri. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Khairul Saleh. Jadi pembudayaan dalam rangka menciptakan budaya positif itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Tentu kita butuh kolaborasi. Kolaborasi itu dimulai dari tingkat terkecil. Budaya positif itu dimulai dari kelas rendah, lalu kelas berikutnya. Dan semua guru ketika kelas, misalnya, saya tunjuk pakai ini. Setiap guru yang sudah masuk ke kelas, misalnya masuk ke kelas saya, lalu kita melihat, oh di kelas 2C ada keyakinan kelas seperti ini, maka guru yang lain ikut mendukung dan membuat anak-anak membudayakan positif ini. Jadi yang paling utama adalah kerjasama, nggak bisa dilakukan sendiri, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua tentang pemberian punishment kepada murid, dampak positif dan negatifnya ke depannya itu bagaimana? Oke, terima kasih. Konsekuensi dan hukumannya. Ya, konsekuensi itu adalah namanya miskonsepsi, pemahaman konsep yang salah. Dan ini yang akan kalau hukuman itu jelas tidak boleh digunakan. Kalau konsepsi itu, kalau konsekuensi itu seakan-akan benar, tetapi sebenarnya itu dampaknya tidak baik. Jadi ini yang kita katakan, kalau dalam bahasa kita itu salah kaprah, salah tapi dikatakan. Jadi misalnya, kamu kan salah ya
pikiran kita baik, dapat pahala, tetapi tidak membangun dari dalam itu yang miskonsepsinya tuh di situ. Ya, itu. Oke, terima kasih Ustazah. Poin-poin tentang pembahasan kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari hasil pemaparan yang disampaikan pemateri Ustazah Faridah dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya budaya positif ini sangat luar biasa sekali dan perlu kita contoh dan perlu kita terapkan. Mari bagi para ustadz dan ustadzah beraction semampu mungkin dengan niat lillahi ta'ala, dengan terus berbudaya positif, memberikan contoh yang terbaik kepada anak didik kita agar bisa menjadi investasi akhirat ke depannya. Amin. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kerja?
Oke, tidak. Kamu Mas Hanif kenapa? Nyaman untuk ditempati. Nyaman untuk ditempati. Kalau begitu, untuk menciptakan gelas yang indah, bersih dan rapi dan wangi, berarti kita harus punya keyakinan. Ya. Ya kan? Apa kira-kira ya keyakinannya? Biar gelas kita jadi bersih. Kita membuang sampah. Membuang sampah kemana? Tempat sampah. Membuang sampah sembarangan? Membuang sampah ke tempatnya. Akan Hamid. Melaksanakan keyakinan bagus. Yang lain? Lagi yang lain Agung. Membersihkan dengan rutin setiap hari. Membersihkan Dengan rutin setiap hari. membersihkan dengan rutin setiap hari. Berarti kalau yang ini kita sepakat enggak kalau keyakinan kita pengen kelas seperti ini, kita punya keyakinan menjaga kebersihan kelas. Sepakat enggak? Kita coba yang lain lagi. Apakah kelas seperti ini? Warga kelas yang saling memusuhi, mengejek, menyebut nama orang tua dan membuli. Siapa yang sepakat? Kamu sepakat? Oke, Rifdi sepakat. Rifdi, pertanyaannya, kelas yang saling memusuhi, kamu suka? Enggak. Kenapa ngacung? Dikirain yang Makanya pukul. Oke, tidak suka ya yang ini ya? Mengapa tidak suka saling memusuhi? Yang lain, Alvaro. Karena akan dijauhkan oleh teman. Dijauhi teman kalau saya positif. Tapi bertengkar. Hah? Karena kalau saya akan bertengkar. kalau bertengkar hidup kita jadi gimana? Tidak nyaman. Oke, Saras. Akan saling mengejek. Oke. Berarti yang biru kita tidak sepakat ya? Oke, yang ini. Warga kelas yang berkata ya sepakat? Kira-kira, terima kasih turunkan. Itu udah bagus banget. Sekarang, kira-kira keyakinan seperti apa yang bisa kita ambil biar ada kelas yang seperti ini, biar sopan, apa Mas? Oh, berarti guru ketika guru menjelaskan tidak berbicara. Gimana kalau begini? Mendengarkan ketika guru sedang menerangkan. Begitu? Selain itu, kan itu termasuk sopan ya? Yang lain, Faras? Oh, tidak memotong. Berarti sikap apa itu kalau tidak memotong? Sopan. Nah, lanjut lagi. Warga kelas yang selalu berdoa dan sesudah dan sebelum dan sesudah aktivitas setuju? Kenapa harus berdoa? Agar gampang melakukan aktivitas. Agar dimudahkan oleh siapa? Lalu alasannya apa lagi? Kenapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah? Supaya dibantu orang siapa di dunia ini yang paling hebat membantu memudahkan semua urusan kita? Siapa? Yakin Allah akan membantu kita? The next one. Kelas yang saling ini sudah tadi ya? Oke. Nah ini sekarang. Warga kelas yang pandai mengatur waktu dan disiplin. Adakah yang sepakat? Ada yang tidak sepakat? Ngacung? Yang tidak setuju? Yang tidak setuju berarti datang terlambat, waktunya belajar, bermain. Ada yang sepakat seperti itu? Berarti kalau kita melakukan ini, kita akan menjadi anak yang seperti apa? Anak yang disiplin. Kalau disiplin, kita akan jadi apa? Orang sukses. Gak ada orang sukses itu males-malesan. Apalagi? Apa? Mudah meraih cita-citanya. Pintar. Berarti sepakat ini ya? Oke, Mas Siti. Betul, itu yang paling penting dalam Al-Quran. Wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Lalladzina
kesalehan dan orang yang berbuat baik. Kita tuliskan keyakinan kelas kita. Oh, no. Setiap anak akan teacher kasih paper. Sabar. Bisa bersabar? Ini akan dibagikan setiap anak. Karena kita pengen kelas yang bersih dan rapi. Keyakinan seperti apa yang kamu inginkan? Aku pengen punya kelas yang bersih. Berarti aku punya keyakinan jaga kebersihan. Boleh tulis di sini. Aku pengen punya kelas yang teman-temanku baik semua sama aku. Berarti keyakinannya saling menyayangi sama. Paham? Oke. Bukan peraturan ya. Beda peraturan dengan keyakinan. Kita bagikan. Setelah dihitung, kita punya ini. Disepakati, ada yang saling menyayangi. Sepakat? Berarti nggak ada lagi anak ya yang nyebut nama orang tua ya. Kemudian saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, datang ke salah tepat waktu, bersikap jujur, bersikap sopan. Apa kita perlu berdoa sebelum dan sudah belajar? Berarti kita mau tambah ya. Tambah di sini satu lagi. Apa itu? Berdoa. Sebelum beraktivitas. Sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Silakan dibaca ke kanan. Silakan dibaca keyakinan
angkatan 7 ya. Angkatan 7 ini memang luar biasa, guru-guru yang kreatif alhamdulillah yang lolos di CGP angkatan 7. Jadi ada Ustadzah Ida, Ustadzah Amalia, Ustadzah Putri, dan ini juga mendapat apresiasi yang positif dari fasilitator dan dari pengajar praktik ya tadi. Nah, untuk kegiatan diseminasi ini sebenarnya persiapannya sudah luar biasa ya, sudah luar biasa gitu. Dan memang dengan persiapan yang memang matang gitu, 3 bulan Ustadzah ini sudah mengikuti pendidikan di CGP dan ini sudah cukup ilmu untuk diseminasi. Dan tadi dalam pelaksanaan ya juga saya lihat dari Ustadzah Amalia di kelompok 1, Ustadzah Ida kelompok 2, Ustadzah Putri kelompok 3. Ini luar biasa menyampaikan materi tentang budaya positif kepada guru-guru, dan guru-guru pun insya Allah antusias. Saya lihat di setiap fokus group discussion-nya ini ternyata interaktif gitu. Jadi ada penyampaian dari ustadzah, tapi juga mereka juga memberikan feedback yang bagus gitu ya kepada untuk perkembangan ini budaya di sekolah kita. Nah, saran dari saya untuk kedepannya untuk yang CGP ini, nanti yang pertama bisa memotivasi teman-teman. Ini supaya mereka ini kalau di motonya CGP ya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi seperti itu. Nanti ketika selesai atau lulus ya dari CGP, ini emang benar-benar harus bisa ketiga-tiganya. Kita harus sudah tergerak, sudah. Berarti kita harus bergerak dan kita harus menggerakkan orang lain gitu, supaya ikut aktif dalam praktek-praktek baik yang ada di sekolah, sehingga sekolah ini semakin berkembang, semakin maju, grafiknya bukan malah semakin menurun. Apalagi amanah ini mungkin ya bisa dari pemerintah gitu ya, dari kementerian ya, kita ditunjuk sebagai atau lolos sebagai sekolah bergerak. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa membawa iklim positif bagi SDI Al-Munawaroh, sehingga SDI Al-Munawaroh ini tetap tetap kuat, tetap solid, dan tetap kita bisa berjuang di sini di bawah naungan Yayasan Al-Munawaroh, dan kita niatkan untuk memang semata-mata mencari ridho Allah semata ya. Mudah-mudahan ya membunyikan budaya positif gitu, mudah-mudahan sukses ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya Ustazah. Terima kasih. Insyaallah kami akan melaksanakan dan tadi sempat gimana ya caranya. Ini mungkin untuk tahun ajaran baru. Kalau di kelas standar tampilan kita sepakat bikin dengan jadi dirubah. Tadi sudah praktek dan musuh tertarik semua. Jadi kita mulainya dari itu standar. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas dukungannya. Iya, sama-sama. Kami bersedia jadi bisa melaksanakan dengan baik ya. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama Ustazah Ida, Ustazah Lia, Ustazah Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kegiatan diseminasinya? Sangat luar biasa karena memang itu hal yang lalu sekiranya itu yang menjadi pola kebiasaan kita, namun ternyata itu hal yang kurang baik. Apa yang paling berkesan? Kondisi kontradiktif kan? Ya,
sering menghujat bahwa kamu itu salah, kamu itu harus ini, kamu itu harus ini. Apa saya lakukan ya sangat dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengetahui tentang beberapa tipe guru yang sangat luar biasa. Ada tipe guru hukum, tipe guru membuat rasa bersalah kepada anak, tipe guru dan teman, tipe guru pemantau, dan tipe guru ini sangat luar biasa. Pemantau tadi diistilahkan sebagai apa? Pemantau itu guru malaikat, malaikat aktif dan aktif, Mencatat kesalahan, mencatat kesalahan. Mudah-mudahan aplikasi ini menjadikan kita baik, menciptakan budaya positif, memberikan budaya positif yang senantiasa. Oke, semangat ya semuanya ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga atas ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, menurut kamu penting nggak membuat keyakinan kelas? Kenapa? Di sana tidak ada hukumannya, mudah dikerjakan dan bisa bertanggung jawab. Menurut kamu lebih enak mana? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kelas. Oh gitu. Terima kasih Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani, saya Samara. Kami berdua masuk buat deh. Menurut kamu penting nggak membuat keyakinan kelas? Lebih enak mana? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kak, karena keyakinan kelas membuat saya bertanggung jawab dan Kalau menurut Faras?